Oke ya, teman-teman kita lanjutkan praktikum kita tentang open source. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah instalasi WordPress ya, instalasi WordPress di Ubuntu server. Kemudian nanti kita akan coba akses melalui browser yang ada di host komputer atau Windows 10 kalau yang saya gunakan gitu. Oke, yang pertama ini kita jalankan dulu. Untuk VM-nya ini settingan jaringannya nanti seperti ini. Settingan jaringannya yang pertama adapter 1 ini di enable network, untuk tipe adapternya pakai yang bridge, kemudian untuk yang adapter 2 ini di disable. Jadi artinya kita hanya menggunakan satu jaringan saja. Oke, kemudian kita login. Login, kemudian periksa IP address, bisa dicek ya nanti. Oke. Kemudian kita cek IP address dulu, apakah kita sudah dapat atau belum. Sudah dapat ya, IP address yang saya punya itu adalah 192.168.0.150. Kemudian kita coba akses, IP. Kita coba ping dulu untuk IP servernya, nanti apakah bisa terpanggil atau tidak. Oke ya. Oke, sudah berhasil reply. Kita bisa close ya teman-teman. Misalkan nanti menghendaki gitu mau pakai SSH atau remote dari terminal yang sini juga bisa gitu. Misalkan nanti kalau mau remote ya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah posisinya sudah masuk ke dalam server kita, tapi yang saya gunakan nanti langsung saja dari ini ya, dari apa? Dari servernya. Oke, kemudian kita cek setelah dapat IP, kita cek bisa dipanggil dari luar atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya ini kita cek status dari Apache 2-nya. Oke ya, ini oke, status dari Apache 2-nya sudah running. Kemudian kita tekan tombol Q. Selanjutnya kita cek status dari MySQL. MySQL juga sudah running. Kemudian yang terakhir itu adalah PHP ya. Kita ngeceknya pakai PHP version. Oke, sudah terinstall semua, kita clear. Nah, langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya ini adalah kita mulai persiapan untuk membuat database. Jadi, database yang akan kita buat ini adalah database WordPress untuk apa ya, menampung project WordPress yang nanti kita akan buat. Jadi kita buat dulu untuk database-nya, ini namanya karena untuk belajar nanti kita kasih nama sesuai saja yaitu WordPress. Kemudian kita buat user baru, kemudian kita berikan izin atau privileges database kepada user yang baru saja kita buat. Oke ya,
kita bikin dulu. Sorry ya, bukan di sini, kita harus login dulu ya. Oke, nanti seperti ini ya. MySQL menu root ini usernya, kemudian nanti password. Karena kemarin saya tidak menggunakan password untuk yang root, jadi langsung bisa masuk. Nah, setelah di sini kita bisa create database. Seperti ini, di enter. Database-nya sudah ada ya. Tak drop dulu. Oke, untuk ngecek database apakah sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan perintah show databases. Nah, ini ada DB Academic, DB Market. Kemudian kita bisa ini harusnya ya. Create database WordPress. Oke, ini sudah selesai membuat database, kemudian kita buat usernya. Ini create user WordPress at localhost apa gitu ya. Create user WordPress localhost identified by, ini passwordnya apa. Nanti seperti ini, create user WordPress at localhost identified by WordPress. Fail ya, ini karena kemungkinan usernya ini sudah ada. Kita select user from MySQL user. Nah, ini karena sudah ada untuk nama WordPress-nya, jadi tidak bisa digunakan ya. Mungkin kita bisa membuat yang belum ada itu create user, coba S-nya 3 ya. Oke, WordPress S-nya 3, ya, ini nanti teman-teman silahkan pakai yang S-nya 2 saja, nggak apa-apa. Oke, kita baru saja buat user WordPress, kemudian kita bisa tampilkan lagi menggunakan perintah select user from mysql.user. Ini sudah ada ya WordPress yang S-nya 3, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan izin atau privileges database pada user. Jadi perintahnya adalah seperti ini. Ini grant all privileges on apa itu. Grant all privileges on nama database-nya apa? Nama database-nya tadi adalah WordPress. Ini tandanya kita memberikan izin kepada ini, kita assign database ini titik bintang, itu artinya semua tabel di dalam database. To siapa? Ya, to-nya ini nama usernya. Nama usernya tadi adalah WordPress at localhost. Seperti ini ya. Kita cek dulu. Nah, sudah sesuai. Kita coba enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa flash privileges. Oke, setelah itu untuk tahap persiapan di database-nya saya kira sudah selesai. Kemudian kita bisa install WordPress. Ini kita bisa exit dari MySQL-nya. Exit, kemudian kita bisa clear. Nah, kemudian kita masuk ke direktori var www.html. Kalau
Nanti ketika kita mendownload WordPress, nanti agar langsung tersimpan di dalam folder ini, jadi kita masuk dulu. Seperti ini. Oke, posisi sudah masuk. Kemudian kita download WordPress-nya. Ini kita pakai wget ya. Sudo Nah, seperti ini. Sudo wget http:// ya wordpress.org//.tar.gz. Nah, ini akan proses mendownload ke dalam direktori kita. Ini menyesuaikan dengan koneksi teman-teman ya. Ini size-nya itu sekitar 12 MB. Oke ya, sudah selesai. Kemudian kita cek dulu apakah datanya sudah terdownload. Kita turun dulu. Oke ya, ini sudah ada yang namanya folder apa ini? Let's.tar.gz. Coba di minimize dulu ya. Oke, itu saya remove dulu nih ya. Sebelumnya sudah ada. Sudo rmr. Oke, kita sudah selesai mendownload untuk file WordPress-nya, yang kemudian kita sudah periksa juga. Tadi sudah ada ya, ini latest.tar.gz untuk file WordPress-nya. Kemudian kita bisa ekstrak di sini. Kita ekstrak menggunakan perintah tar zxvf, nama filenya apa. Seperti ini, tar.zxvf let's.tar.gz. Nah, ini kita coba ekstrak ya di sini. Oke ya, ini lumayan panjang tapi sudah selesai. Di paling bawah proses ekstraksinya. Kemudian setelah itu kita copy file konfigurasi yang ada di dalam folder ini ya, folder WordPress-nya. Ini kita bisa clear dulu. Oke, naik lagi, kita cek, ls. Kita masuk ke dalam foldernya WordPress. ls. Oke ya, ini nanti kita akan coba copy yang namanya file wp strip config. Jadi kita pakai sudo copy wp config sample.php. Kita akan copy menjadi nama filenya itu adalah wp-config.php. Seperti ini. Nah, kita ls. Kita sudah mempunyai file yang namanya wp-config.php. Setelah itu kita bisa melakukan editing. Ini pakai text editor yang teman-teman sukai. Misalkan ada gedit atau nano, ataupun pakai VI juga bisa. Ini saya pakai sudo nano ya, wp config. Nah, ini adalah nama database, nama pengaturan.
beberapa hal yang harus kita atur, misalkan kita bisa merubah untuk DB name-nya. DB name-nya tadi adalah WordPress. Kemudian DB user-nya tadi WordPress S-nya 3 ya. Kemudian nanti silakan teman-teman menyesuaikan, kalau WordPress S-nya 2 bisa ya pakai itu ya. Intinya nggak boleh sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol Ctrl+X untuk menyimpan, yes, enter. Oke, kita sudah berada di luar lagi, kita clear. Edit konfigurasi sudah, kemudian restart MySQL ya. Ini sudo service MySQL restart. Ini pakai seperti ini. Sudo service MySQL restart. Enter saja. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk mereset Apache 2 kita bisa pakai sudo service Apache 2 restart. Oke, sudah selesai. Kita clear lagi. Kemudian setelah itu kita akan beri hak akses kepada folder WordPress agar nanti bisa diakses melalui melalui dari luar gitu ya. Ini kita bisa pakai yang namanya perintah chmod atau change mode. Chmod -rf/var www.html WordPress wp content. Udah ya. Nah, ini tujuannya nanti agar bisa diakses. Kita beri sorry ya, di enter saja. Chmod, wah M-nya double. Oke. Oke ya. Tadi ada kesalahan, itu kurang apa nih? Kurang keterangan untuk 777, itu artinya kita memberikan fungsi seperti read, write, dan write itu ya. Kita tadi sudah seperti ini, udah di enter. Sudah selesai, kemudian kita langsung uji ini sepertinya ya. Ya, kita panggil IP address dari si Ubuntu server ini melalui browser dari komputer host ya. Menggunakan IP address kemudian slash nama projectnya tadi apa, WordPress. Kita coba. Ini masih yang kemarin, default dari HTML-nya. Oke ya. Nah, ini posisi kita sekarang sudah berhasil melakukan instalasi WordPress menggunakan, instalasi WordPress di Ubuntu server. Kalau kita lihat di sini ada, ini ya dari URL-nya, ini adalah IP address dari Ubuntu server, kemudian ini adalah nama project-nya yang kita beri izin tadi, kemudian di sini adalah proses instalasi. Nah, ini ada welcome, kemudian kita harus memasukkan beberapa informasi, misalkan educational purpose. Gini saja, education. Kemudian untuk username-nya kita bisa pakai ini ya, mungkin WordPress atau admin aja. Admin, passwordnya admin for WordPress. Admin for WordPress ya, WordPress. Oke. Gini aja, admin. Oke.
admin 4 WordPress, admin for WordPress. Oke, kemudian kita bisa melakukan ini ya, teman-teman masukkan emailnya, nanti misalkan seperti ini. Setelah itu kita klik install WordPress. Oke, di sini dapat teman-teman lihat ini sedang proses instalasi. Ya, ini sudah sukses ya. Success, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Jadi sudah selesai proses instalasi. Ini username-nya admin tadi ya. Password-nya tadi apa? Pas for WordPress ya kalau nggak salah ya. Kita login admin kayaknya nggak sepanjang ini tadi ya. Login. Oke ya. Setelah diingat-ingat ternyata username-nya ini admin, password-nya ini admin 4 WordPress. Seperti ini ya. Nah, ini repot juga nih kalau lupa-lupa gini ya. Admin for WordPress, kita login. Oke, nah ini posisi kita sudah berhasil masuk di dalam WordPress-nya. Jadi ini adalah tampilan dari dashboard WordPress yang teman-teman nanti bisa lakukan customisasi ya. Kita lihat visit site-nya. Ya, ini tampilan default-nya ya, tampilan default dari si WordPress ini. Ini kita coba-coba, misalkan add new post mungkin ya. Add title. Editorial purposes ya. Di sini nanti ini ketik lorem bisa nggak ini? Nggak bisa ya. Oke, cari dulu. Oke, kita coba paste di sini. Kemudian kita langsung publish preview dulu lah. Ini desktop. Oh, previewnya yang ini berarti ya. Preview ini untuk yang tablet nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Untuk preview mobile kurang lebih seperti ini, ada scrollnya karena mungkin sudah mendukung untuk apa ya ini, relatif itu ya. Namanya apa ya, lupa saya. Oke, kemudian ke desktop saja, bootstrap ini sepertinya ya. Kemudian di publish ini bisa ini sepertinya. Oke, view post. Educational purposes ini kalimatnya apa? Oke. Di sini ada footer yang nanti teman-teman misalkan mau kembangin ini juga nggak apa-apa. Kita obrak-obrak lagi ya ini ke themes atau tema. Oke, kita bisa activate yang ini. Oke ya, kemudian kita bisa klik di visit site. Just another WordPress site. Oke, ini artikel pertamanya. Ya,
Kemudian kita cek ke bagian user. Nah, ini adalah user yang tadi kita tambahkan ya. Usernya tadi admin, emailnya ini, role-nya itu adalah administrator. Teman-teman nanti bisa kustomisasi inilah kalau bisa. Cuman di sesi kali ini tujuan kita adalah melakukan instalasi WordPress atau CMS ya, CMS Content Management System ya kalau nggak salah. CMS Content Management System ya, salah satunya WordPress. Jadi kita bisa melakukan instalasi ke dalam server yang kita punya. Server yang kita punya adalah Ubuntu server yang kemudian sebelum melakukan instalasi WordPress-nya atau CMS-nya kita membutuhkan beberapa hal, misalkan kita harus melakukan install untuk PHP ya, PHP, kemudian nanti juga PHP version, kemudian kita harus menginstal Apache 2 untuk web servernya, kemudian kita harus menginstal juga untuk MySQL, sorry bukan MySQL ya, database-nya nanti contohnya ada database management sistemnya ada MySQL, kemudian ada juga nanti misalkan pakai Percona. Nah, Percona ini saya sendiri juga ini ya, ketika kemarin mencoba mencari itu ternyata ada DBMS seperti ini ya. Cuman saya belum pernah nyoba. Nanti silakan kalau teman-teman mau nyoba. Ini ya seperti ini ya Percona. Nanti mungkin teman-teman bisa coba pakai yang ini ya. Ini pakai Percona ini juga bisa. Oke, kemudian database sudah, PHP sudah, kemudian Apache selaku web server sudah. Nah, baru kita melakukan instalasi atau downloading untuk WordPress-nya yang kita simpan ke dalam sini. Oke ya, kita pasang ke dalam variabel var www.html. Nanti di sini ada folder yang namanya WordPress. Nah, ini seluruh konfigurasi untuk WordPress-nya nanti ada di sini. Yang setelah masuk sini tadi kita harus membuat atau menduplikat konfigurasi sampel atau default dari WordPress-nya. Namanya tadi adalah wp config ya kalau nggak salah. Sudo nano wp-config.php. Nah, ini adalah tampilan konfigurasi yang harus kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat, kemudian kita sesuai dengan user yang kita buat dan tentang password yang kita buat di awal tadi ketika sebelum proses instalasi untuk WordPress-nya. Nah, nanti ketika teman-teman menghadapi masalah apabila ya terkait dengan username atau password yang tidak sesuai atau database yang tidak sesuai, nanti teman-teman bisa cek kembali di database MySQL-nya dan nanti harus disesuaikan ya nanti. Intinya antara config yang ini nilai-nilainya itu adalah ngambil dari database-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, untuk sesi kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di sesi selanjutnya.